Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa channel Manulu Media yang berbahagia dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah puasa kita insyaallah yang ke-20 ini. Semoga kita mendapatkan barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dalam hari ke-20 ini akan saya sampaikan kultum ini adalah mengenai sedekah, apalagi di dalam bulan puasa. Adapun sedekah ini nanti akan kita buat sedekah untuk orang tua, sedekah untuk diri sendiri dan keluarga, dan sedekah bagi orang yang istilahnya itu dia merasa kecewa karena dia sudah meninggal, ingin ditambah usianya supaya nanti akan bersedekah. Itu orang yang kecewa ketika dia mati. Baiklah, pada saat ini kita akan sedekah untuk orang-orang yang sudah meninggal. Pada saat itu ada seorang sahabat yang berkunjung atau sowan di dalamnya Rasulullah SAW. Pada saat itu dia tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibu saya meninggal. Saya tidak tahu ibu saya meninggal. Terus apa yang perlu kita perbuat untuk ibu saya ya Rasulullah?" Maka Rasulullah, "Tasodakta li ummi," ya, maka sodakolah untuk ibumu, yaitu membuat sumur atau membuat lubang air yang itu digunakan oleh orang tuamu. Jadi istilahnya sedekah untuk orang yang meninggal, baik itu orang tuanya, ini penting sekali. Karena apa? Karena roh pada orang yang telah meninggal ini mengharapkan bantuan dari orang-orang yang ditinggal. Tetapi jangan salah paham dengan syair-syair yang dikumandangkan di dalam YouTube, ya, saben malam Jumat ali kubur bali ning omah. Itu bukan itu. Karena apa? Itu tidak ada dasarnya. Yang ada dasarnya adalah tiap malam. Berhubung tiap malam ini orang yang meninggal itu berada di atas rumah kita tetapi di langit bumi, maka kita sebagai orang yang ditinggal oleh orang-orang sesepuh kita, maka kita harus memberikan sedekah kepada orang-orang tua kita. Dicontohkan pada Nabi. Mengapa Nabi mencontohkan sumur? Karena di Arab Saudi atau di Timur Tengah ini air kan sulit, sehingga disesuaikan dengan bahwa inilah intelektualnya Rasulullah yang begitu dia ditanya oleh sahabat tentang masalah sedekah, disesuaikan dengan kebutuhan orang. Disesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga kalau di daerah-daerah yang ada di daerah sini, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu kita sedekahkan. Contohnya di masjid atau musola yang belum ada sajadahnya, yang belum ada mukenanya, di jalan-jalan tepi jalan yang biasa digunakan oleh sholat orang-orang yang musafir atau orang yang lewat, maka itu penting sekali. Itu penting sekali. Kita berikan secara diam-diam, saya taruh di masjid itu, taruh di musola, taruh di majelis taklim, memberikan Al-Quran yang dibaca oleh orang, jadi yang lebih bermanfaat. Tapi di samping itu juga memberikan makan oleh orang yang tidak kuat, tidak mampu di dalam hidupnya. Ini juga penting sekali. Kalau kita mau istilah sedekah pada orang tua di tempat-tempat yatim atau di tempat-tempat Darul Khadonah, ini yang sudah dilaksanakan oleh para muslimat IHM itu ya, setiap mau menghadapi bulan Ramadan dia akan mengirimkan uang untuk apa? Untuk hidupnya orang anak-anak yatim yang
yang ada di panti itu, sehingga anak yatim ini merasa cukup dalam hidupnya yang dikelola oleh panitia di Darul Hadunah atau di panti asuhan. Ini penting sekali dalam apa? Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari orang-orang yang merasa kekurangan. Ini. Di samping itu, orang-orang yang telah meninggal ini memang perlu pertolongan dari orang yang masih hidup. Maka idza mata ibnu Adam inggoto amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyatin ilmun yuntabau bihi dan waladin sholikin yad'ulah. Ini makanya dari itu orang yang masih hidup, paling tidak kita harus mendidik anak kita bagaimana supaya menjadi anak yang soleh sehingga mendoakan kepada orang tuanya. Bagaimana kita anak soleh itu bisa menjariakan hartanya untuk apa? Untuk amal jariah sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang selama-lamanya. Nah, ini. Lalu ilmin yuntafau bihi dan ilmu yang telah dimanfaatkan yang ditularkan oleh orang-orang yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang itu sehingga orang yang menerima manfaat ilmu itu akan merasa puas dengan ilmunya sehingga kita perlu sekali untuk menyebarkan ilmu itu supaya apa? Menjadi ilmin yuntafau bihi. Nah, ini perlu sekali itu ya, perlu sekali. Nah, selanjutnya kita memberikan pada orang-orang fakir, ya, orang-orang fakir yang diniati untuk siapa? Untuk orang tuanya, untuk keluarganya yang telah meninggal di alam sana. Supaya apa? Supaya bisa dimanfaatkan pahalanya oleh orang-orang yang telah meninggal. Tapi tidak menghilangkan tradisi budaya hajatan, sodakoh tapi hajatan, kelapa kondangan. Nah, ini juga perlu apa masalahnya? Karena itu juga ditunggu-tunggu oleh tetangganya. Oh biasanya orang ini akan melaksanakan hajatan, mapak, megengan dan sebagainya. Ini jangan ditinggalkan tradisi-tradisi itu, ya tradisi-tradisi itu yang bisa membangkitkan masyarakat. Tetapi sekarang dirubah ijolan berkat. Ya sekarang di jalan berkat, di musola-musola dan gawa berkat loro. Nah ini juga istilahnya sudah dirubah sekali ya, dirubah sekali supaya apa? Tidak banyak berkat yang masih tidak termakan oleh keluarga itu. Nah, inilah yang sedekah yang pertama, yaitu sedekah untuk orang yang meninggal. Nah, itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.